Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rentang Kisah. Kali ini, saya akan berbagi kisah mengenai Ashabul Ukhdud, kisah orang-orang beriman yang dibakar dalam parit. Kisah Ashabul Ukhdud disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Buruj ayat 1-9, yang artinya berbunyi, "Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi, dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu." Kisah Ashabul Ukhdud ini juga dituturkan dalam sebuah hadis panjang riwayat Imam Muslim nomor 3005. Mengutip tafsir Al-Misbah, karya Profesor Muhammad Quraisy Shihab, banyak ulama menyatakan bahwa orang-orang yang disiksa Ashabul Ukhdud merujuk pada sekelompok kaum beriman dari kalangan Nasrani. Mereka merupakan warga kota Najran, kini berlokasi di perbatasan antara Arab Saudi dan Yaman. Peristiwa penyiksaan yang dimaksud terjadi kira-kira pada 523 Masehi hingga sekitar 47 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hiduplah seorang raja penguasa yang menindas kaum Kristen kota Najran bernama Yusuf bin Syarhabil. Bangsa Arab menggelarinya Zu Nuwas. Kata Zu dalam bahasa Arab berarti pemilik, sedangkan Nuwas adalah sebutan khas Yahudi Ortodoks. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Raja bengis ini memiliki seorang tukang sihir, dan suatu ketika saat tukang sihirnya meminta dikirimkan seorang pemuda untuk menjadi pewaris ilmu sihirnya, raja pun mengabulkan permintaan tersebut. Seorang pemuda diperintahkan untuk belajar pada tukang sihir, namun saat dalam perjalanan menemui tukang sihir, pemuda tersebut bertemu seorang rahib atau pendeta. Rahib itu lalu mengajarkan ketauhidan pada pemuda itu. Suatu ketika, datanglah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin Allah, si pemuda mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti kebutaan dan penyakit kulit. Berita tentang kemampuan si pemuda itu terdengar oleh salah seorang sahabat raja yang telah lama buta. Pemuda tersebut bersedia menyembuhkan sahabat raja, dengan syarat ia harus beriman terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat raja itu pun menyanggupi. Berita tentang penyembuhan penyakit oleh si pemuda lagi-lagi tersebar luas dan akhirnya sampai pada telinga raja. Ia pun segera memanggil si pemuda, dan saat si pemuda mengatakan bahwasanya yang menyembuhkan segala penyakit yang diderita warga adalah semata-mata karena Allah, raja pun murka. Ia tidak terima ada Tuhan selain dirinya. Kemudian, raja memerintahkan pasukannya untuk membunuh si pemuda. Tetapi si pemuda atas pertolongan Allah selalu saja selamat. Bahkan saat dijatuhkan dari gunung yang tinggi, ditenggelamkan di lautan, si pemuda masih hidup. Mengetahui hal itu, raja semakin berang. Tiba saatnya, pemuda itu dengan berani datang ke hadapan raja dan mengatakan, jikalau raja ingin membunuhnya, kumpulkanlah rakyat di suatu bukit, lalu saliblah ia di atas sebuah pelepah. Kemudian ambillah anak panah dari tempat panahku, lalu ucapkanlah, Bismillah Robil Gulam, yang artinya, dengan menyebut nama Allah, Tuhan dari pemuda ini. Lalu panahlah aku karena jika melakukan seperti itu, engkau pasti akan membunuhku. Benar saja, saat raja mengikuti apa yang dikatakan pemuda itu, si pemuda akhirnya wafat dan rakyat yang berkumpul di tempat itu lalu berkata, kami beriman pada Tuhan pemuda tersebut. Kemudian, raja memerintahkan untuk membuat parit di jalanan, lalu dinyalakan api di dalamnya. Raja tersebut kembali berkata, siapa yang tidak mau kembali pada ajarannya, maka lemparkanlah ia ke dalamnya. Atau dikatakan, masuklah ke dalamnya. Mereka pun melakukannya, sampai ada seorang wanita bersama bayinya. Wanita ini pun begitu tidak berani maju ketika akan masuk di dalamnya. Anaknya pun lantas berkata, wahai ibu, bersabarlah, karena engkau di atas kebenaran. Hadis riwayat Muslim nomor 3005. Wallahu alam bisawab.
Sekian konten Islami kali ini. Nantikan konten Islami menarik lainnya, hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini, ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.